حي على الصلاة. ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عيدا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. وأما في الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله الشفاء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh mubarakah ini, guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah yang sudah menjadi prioritas dan sudah menjadi kewajiban kita ini setiap hambanya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan, tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang berjuang selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tiada lain untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dialah Nabi yang membawa kita umatnya ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami membawakan sebuah khutbah yang dimana bertemakan hikmah di balik sakitnya seseorang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang aku berikan. Air laut sebagai tinta akan habis. Dedaunan-dedaunan yang kering yang dijadikan sebagai kertas ikut pun habis. Dan ranting-ranting pohon yang dijadikan sebagai pena itu pun ikut habis. Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang diturunkan kepada kita belum mampu kita menghitungnya. Secanggih apapun kalkulator yang dibuat oleh manusia, maka dia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Secanggih apapun alat yang kita ciptakan, maka kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna Allah laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ini semua sepakat bahwa sehat itu adalah salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sangat berharga, yang sangat bernilai pada diri kita masing-masing. Di samping nikmat iman dan Islam, tentunya Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita. Maka jika dapat memilih apakah sehat ataukah sakit, tidak ada seorang pun dari kita ini memilih yang namanya sakit. Akan tetapi, sesehat apapun kita ini yang namanya manusia, pasti akan merasakan yang namanya sakit. Biar dokter payah mengetahui obatnya, dia pun ikut sakit. Apalagi kita ini sebagai manusia awam, pasti merasakan yang namanya sakit. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu susah, Pak. Sakit itu adalah derita. Begitu kira-kira penafsirannya. Sehingga jika kita sakit ini, seseorang akan berobat pastinya demi mendapatkan kembali kesembuhan dan kesehatannya. Dan memang demikian agama pun memerintahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sebuah penyakit kecuali ada obatnya, ada kesembuhannya, kecuali satu penyakit." Mereka berkata, para sahabat Nabi berkata, "Penyakit apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada obatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usia yang menua. Usia yang menua adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawab, "An Abi Hurairah radhiyallahu an." Dari Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu an yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'a." Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kepada kita ini hambanya, kecuali Dia menurunkan ma anzalallahu illa syifa, kecuali Allah menurunkan obat. Ketika kita sakit, Pak, ketika kita ditimpa penyakit, kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya itu pasti ada obatnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita ini manusia, Pak. Kendaraan saja kalau tidak ada bensinnya pasti akan mati, tidak mau menyala dan lain sebagainya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memuji kita, ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, maka yakin dan percaya penyakit itu ada obatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita mau merenungi lebih mendalam, ternyata sakit itu Pak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lain. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada keletihan. Tidak ada keletihan seorang muslim ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala dhamma hasyash syauka yusaqaha illa kaffara Allah biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang melukai pada dirinya, Allah akan menghapus segala kesalahannya karena penyakitnya. Ketika Allah menguji kita dengan berbagai penyakit pada diri kita, Pak, maka yakin dan percaya segala dosa yang ada pada diri kita Allah akan angkat, Allah akan hapuskan pada diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafarah atau tebusan atau ampunan atau dosa-dosa adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak ternilai harganya. Betapa kita ini selaku manusia yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan teramat membutuhkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikapun sakit tersebut berujung kepada kematian, maka kiranya hal tersebut pun Allah kategorikan ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa nikmatnya ia mati tanpa sakit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasihan sekali seseorang, apakah kamu tidak mengerti seandainya saja Allah uji kita ini, orang yang wafat itu dengan penyakit sebelumnya, maka penyakit tersebut justru Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang yang meninggal, Pak, ada orang yang wafat lalu dia mati dalam penyakit, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, Pak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu adalah nikmatnya, sakit pun termasuk juga nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ini sebagai hambanya harus menjaga nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Namun di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang lain kepada kita, yaitu Allah memberikan sakit kepada kita, kita pun hendaknya bersabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun nikmat sakit yang Ia berikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita ini, Pak, agar dosa-dosa kita terhapus. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Allah saya lagi, Allah memberikan kesakitan kepada saya karena Allah tidak sayang kepada aku. Akan tetapi sebaliknya, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita berupa sakit, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa pada diri kita. Jadi harus kita bersyukur, bukan hanya sehat saja kita harus bersyukur, akan tetapi Allah memberikan sakit kepada kita, kita pun harus bersyukur atas nikmatnya. Bersyukur karena Allah masih memberikan sehat,
Bersyukur Allah masih memberikan sakit. Justru bagaimana orang yang ada di alam kubur, Pak, yang ingin kembali di muka bumi ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? La in syakartum, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membalas, barang siapa yang tidak mau bersyukur, wala in kafartum, barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, inna azabi lasyadid, yakin dan percaya azabku sangatlah pedih. Jadi oleh karena itu, mari kita gunakan hidup ini dengan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kecil sesuatu dan besarnya sesuatu yang Allah berikan kepada kita, harus kita pandai mensyukurinya. Karena kalau kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak mau bersyukur atas nikmatnya, niscaya Allah akan memberikan siksaan yang azab yang pedih kepada kita di yaumil akhirah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, ketika Allah masih memberikan kekuatan, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, maka gunakan kesehatan itu dengan selalu beribadah, bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, ketika kita ditimpa sebuah penyakit, ketika kita diberikan sakit dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri nikmat sakit yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang sakit, orang yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosanya Allah akan angkat dan Allah akan hapuskan pada dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات السميع القريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.